Timnas Prancis bermain imbang dengan Polandia di laga ketiga Grup D Euro 2024. Berlangsung di Signal Iduna Park Selasa malam waktu Indonesia Barat, kedua tim bermain imbang 1-1. Prancis mendapatkan penalti pada menit ke-56 setelah Ousmane Dembélé dilanggar Jakub Kiwior. Mbappe sukses mengeksekusi penalti dan membawa Prancis unggul 1-0 pada menit ke-56. Polandia mendapatkan penalti pada menit ke-75 setelah wasit melihat tayangan ulang VAR dan memutuskan ada pelanggaran oleh pemain Prancis. Meski tendangan pertama Lewandowski berhasil ditepis, penalti diulang dan Lewandowski sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-79. Skor akhir 1-1 membuat kedua tim harus puas berbagi poin. Hasil imbang ini membuat Prancis finish sebagai runner-up Grup D dengan 5 poin dari 3 laga. Wartawan Spanyol Miguel Angel Diaz melaporkan bahwa keputusan telah diambil mengenai sosok pemimpin di skuad Real Madrid pada musim depan. Luka Modric yang telah menyepakati kontrak baru pada bulan Juni lalu akan mengambil alih posisi sebagai kapten tim seiring dengan kepergian Nacho Fernandes. Luka Modric telah berada di Real Madrid selama lebih dari 1 dekade. Seperti halnya Nacho, ia telah berada di klub ini selama era kesuksesan di Liga Champions. Ia turut memenangkan kompetisi ini sebanyak 6 kali dan tidak pernah sekalipun kalah dalam partai final. Timnas Austria meraih kemenangan dramatis atas Belanda pada matchday terakhir Grup D Euro 2024. Berlangsung di Olympiastadion Berlin, Austria menang dengan skor 3-2. Belanda memulai dengan agresif namun mengalami petaka di menit ke-6 akibat gol bunuh diri Daniel Malen. Di menit ke-47, Belanda menyamakan kedudukan melalui finishing apik Cody Gakpo. Austria kembali memimpin di menit ke-59 melalui sundulan keras Romano Smith. Belanda menyamakan skor lagi di menit ke-75 lewat sontekan Memphis Depay. Namun Austria segera membalas 5 menit kemudian dengan gol Marcel Sabitzer dan mengubah skor menjadi 3-2. Kemenangan ini memastikan Austria lolos ke babak 16 besar sebagai juara Grup D dengan 6 poin, unggul 1 poin atas Prancis. Paris Saint-Germain masih menghadapi kesulitan dalam upaya mereka untuk mendatangkan Julian Alvarez dari Manchester City pada musim panas ini. Pakar bursa transfer Fabrizio Romano memberikan kabar terbaru mengenai masa depan sang pemain. PSG merupakan klub yang menunjukkan ketertarikan serius terhadap Alvarez. Mereka telah melakukan kontak dengan orang-orang yang dekat dengan sang pemain. Namun PSG masih belum mengetahui berapa harga pemain asal Argentina tersebut. Manchester City belum menetapkan harga untuk Alvarez yang mengindikasikan bahwa mereka tidak berniat untuk menjual. Timnas Inggris menghadapi Slovenia pada matchday terakhir fase grup Euro 2024. Bermain di Stadion Rhein Energy Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Inggris langsung mendominasi jalannya laga. Pada menit ke-20, Bukayo Saka berhasil membobol gawang Slovenia. Namun gol tersebut dianulir karena Phil Foden yang memberikan umpan berada di posisi offside. Sampai babak pertama usai, tak ada gol tercipta sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Inggris terus mencoba melancarkan serangan. Namun kokohnya pertahanan Slovenia membuat laga harus berakhir imbang tanpa gol. Hasil itu cukup untuk membawa Inggris menjadi juara grup C dengan 5 poin. Sebab di partai lainnya, timnas Denmark gagal menang atas timnas Serbia. Dilansir dari Cult of Sight, PSG dikabarkan siap bersaing dengan Arsenal untuk mendatangkan winger milik Athletic Bilbao Nico Williams pada musim panas ini. Arsenal dikabarkan siap untuk membayar klausul rilis sebesar 58 juta euro. Pasalnya, mereka ingin unggul atas lawan-lawannya dalam persaingan ini. Namun kepindahan Williams diperkirakan tidak akan menjadi kesepakatan yang mudah atau murah untuk dilakukan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian di antara beberapa pihak. Williams telah bermain dalam 37 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 9 gol dan memberikan 19 assist musim lalu. Penyerang muda Barcelona Maguiu dilaporkan akan segera meninggalkan raksasa Spanyol itu di musim panas ini. Pasalnya, Guiu telah sepakat pindah ke Liga Inggris untuk bergabung dengan Chelsea. Menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano, kesepakatan antara pihak Guiu dan Chelsea kini telah rampung. The Blues dilaporkan siap menebus klausul pelepasan yang ada di kontrak sang pemain sebesar 6 juta euro. Menurut Romano, kini Chelsea tinggal menyelesaikan negosiasi dengan pihak Barcelona untuk sepenuhnya menyelesaikan transfer Guiu di musim panas ini. Klub Premier League Manchester United dilaporkan masih menaruh hati terhadap Amadou Onana. Setan Merah dilaporkan telah memberikan tawaran kedua mereka untuk pemain Everton tersebut. Mundo Deportivo melaporkan bahwa MU saat ini tengah mempersiapkan tawaran kedua untuk memboyong Onana. Mereka dikabarkan akan menawarkan uang dalam jumlah yang cukup besar. Tawaran senilai 46,5 juta pound sterling diserahkan ke manajemen Everton. Nantinya ada klausul bonus senilai 4,2 juta pound sterling sehingga total tawaran MU berada di angka 50,7 juta pound sterling.
Dilansir dari La Repubblica, Napoli dikabarkan telah sepakat untuk melepas Victor Osimhen ke Manchester United di jendela transfer musim panas tahun ini. Osimhen telah menunjukkan bahwa ia merupakan salah satu pemain terbaik di dunia. Namun klausul pelepasannya yang sangat besar yaitu 130 juta euro telah menyulitkan para pelamar potensial untuk merekrutnya. Karena itu MU berencana memasukkan Greenwood dalam kesepakatan tersebut. Hal itu akan melunakkan sikap Napoli terkait harga Osimhen dan memungkinkan United untuk merekrut sang striker. Atletico Madrid ingin meningkatkan lini pertahanan mereka musim panas ini, sebab Atletico akan ditinggalkan oleh Mario Hermoso musim panas ini dan membuat para penggemar meminta kepada klub untuk merekrut pemain baru. Menurut laporan terbaru, Atletico telah memimpin perburuan servis defender Feyenoord David Hanko. Agen sang pemain mengungkapkan bahwa tawaran yang paling diinginkan oleh Hanko berasal dari Metropolitano. Defender 26 tahun tersebut tampaknya menjadi bek kedua yang akan didatangkan oleh Los Rojiblancos. Saga masa depan Erik ten Hag akan segera berakhir. Pelatih asal Belanda itu dilaporkan sedikit lagi akan mengunci kontrak barunya di Manchester United. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Erik ten Hag akan bertahan lebih lama di MU. Menurut laporan Romano, setelah proses diskusi yang cukup panjang, MU dan ten Hag akhirnya mencapai kesepakatan. Kabarnya, ia akan menaikkan kontrak berdurasi 2 tahun hingga tahun 2027 mendatang. Ada potensi klausul perpanjangan dalam kontrak tersebut. Romano juga melaporkan bahwa pengumuman kontrak baru ten Hag berpotensi akan digelar pada pekan ini. Chelsea kalah langkah dalam memburu Alphonso Davies dari Bayern Munchen. Real Madrid dikabarkan akan merekrut pemain baru dengan Alphonso Davies sebagai incaran utama. Kabarnya, Madrid siap untuk menebus Davies dengan klausul pelepasan sebesar 30 juta euro. Namun sejauh ini masih harus terus dipantau apakah Bayern benar-benar melepas Davies atau tetap mempertahankannya. Davies sendiri telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek kiri terbaik di dunia dengan kecepatan dan kemampuan bertahannya. Penampilannya untuk Bayern membuatnya menjadi pemain yang dicari di bursa transfer. Masa depan Ronald Araujo di Barcelona masih menjadi perbincangan hangat. Meskipun ada kontrak yang mengikatnya di klub hingga tahun 2026, Barca ingin mendapatkan perpanjangan untuk menghalau minat yang semakin besar terhadap sang pemain. Menariknya, berbagai upaya mereka untuk mengunci masa depannya menemui jalan buntu. Kesulitan keuangan klub yang sedang berlangsung membuat negosiasi menjadi rumit. Barcelona sendiri menetapkan Araujo sebagai pemain yang tak tersentuh di bursa transfer. Baik sang manajer Hansi Flick maupun Presiden Joan Laporta bersikeras mempertahankannya. Bek senior Spanyol Nacho Fernandes akhirnya resmi meninggalkan Real Madrid setelah 23 tahun. Nacho sudah membuat 364 penampilan dengan sumbangan 12 gol dan 7 assist. Kontribusi Nacho membuat Real Madrid merengkuh total 25 piala, diantaranya 4 gelar La Liga, 2 Copa del Rey, dan 6 Liga Champions. Menurut beberapa laporan, Nacho Santer dikabarkan akan meneruskan karirnya ke Arab Saudi. Usai membela timnas Spanyol di Euro 2024, Nacho akan terbang ke Arab Saudi untuk membela tim promosi Al-Qadsiya. Nacho disebut-sebut telah menyepakati kontrak selama 2 tahun. Barcelona masih membidik Nico Williams di musim panas ini. Namun andai kesepakatan dengan sang pemain sulit direalisasikan, mereka membidik winger Hull City, Jadon Philogene. Menurut laporan Relvo, Barcelona siap menjajaki opsi peminjaman plus pembelian guna merealisasikan kepindahannya ke Katalan. Ia bisa menjadi alternatif dalam skema Hansi Flick, entah sebagai pemain utama atau hadir dalam sistem rotasi. Winger 22 tahun tersebut datang ke Hull City dari Aston Villa dengan mahar 5,8 juta euro. Aston Villa memiliki opsi pembelian kembali di angka 15 juta euro andai Hull City mampu promosi. Menurut laporan Fichajes, Manchester United dan Liverpool dikabarkan memiliki keinginan untuk mendatangkan Ademola Lookman dari Atalanta pada musim panas ini. Namun untuk mendatangkan Lookman, klub peminat harus menyediakan dana sekitar 60 juta euro. Pemain internasional Nigeria ini mencetak 10 assist dan 17 gol musim lalu, termasuk hat-trick di final Europa League. Mantan bintang Everton ini dapat bermain di kedua sisi lapangan dan juga di lini depan. Erik ten Hag sangat menginginkan fleksibilitasnya dan dia dapat membantu Rasmus Højlund di lini depan.